Anda masih ingat model cantik Manohara yang dilaporkan mengalami penyiksaan oleh suaminya, Pangeran Kesultanan Kelantan, Malaysia? Senang sekali ya. Iya, very happy. Senang sekali bisa pulang. Thank you everyone for all the support. Nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, tapi baru bisa rasakan, baru bisa lihat, baru bisa dengar. Kayak inget gak sih tentang kasus Manohara dulu? Iya, kasus yang rame banget dulu. Jujur waktu kasus itu rame, aku tuh masih SMP deh kayaknya. Dan kasus Manohara serame itu sampai baju Manohara tuh viral. Nah, ketika kejadian aku tuh gak begitu ngikutin, dan sekarang aku penasaran banget. Gak tuh random aja tiba-tiba penasaran gimana detail kasusnya. So I did a little research and decided to make this video. Jadi langsung aja, mari kita mulai. Oke, sebelum mulai ini singkatnya. Kasus Manohara Odelia Pinot melibatkan seorang model asal Indonesia dan seorang pangeran kerajaan Kelantan. Dimana kasus ini menjadi perhatian luas pada tahun 2009 ketika Manohara melaporkan mengalami kekerasan fisik dan emosional oleh suaminya, Pangeran Tengku Muhammad Fahri dari Kerajaan Kelantan, Malaysia. Nah, sekarang kita masuk ke latar belakang dulu. Senang sekali ya. Iya, very happy. Senang sekali bisa pulang. Thank you everyone. Manohara akan membawa sejumlah berkas bukti kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Manohara Odelia Pinot lahir pada 28 Februari 1992 di Jakarta, Indonesia. Manohara berasal dari keluarga dengan latar belakang internasional, di mana ia adalah anak dari pasangan Daisy Fajarina, seorang wanita Indonesia keturunan Bugis, dan Rainer Pinot Noack, pria berkebangsaan Perancis. Sebagai seorang model blasteran dengan darah Indonesia Perancis, Manohara tumbuh dalam kehidupan yang cukup terkenal di kalangan sosialita Indonesia. Manohara dikenal memiliki kecantikan eksotis yang membawanya masuk ke dunia modeling pada usia muda. Meskipun keluarga tidak berasal dari keluarga yang sangat kaya, mereka hidup berkecukupan dan memiliki akses ke lingkungan elit. Daisy Fajarina, ibu dari Manohara, dikenal dalam lingkaran sosial atas. Manohara sering terlihat di berbagai acara sosial dan memiliki kehidupan yang cukup glamor, dan sebagai seorang model muda, ia sering mendapat sorotan media. Kehidupan yang glamor terutama di kalangan atas menjadi pintu masuk bagi dirinya untuk bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang termasuk kalangan bangsawan. Nah, pasti penasaran kan gimana kok bisa dia sampai ketemu sama pangeran kerajaan? Udah kayak dongeng-dongeng princess aja kan? Oke, jadi perlu digarisbawahi sebelum aku mulai nih ya. Manohara membantah tuduhan bahwa ibunya, si Daisy Fajarina, menjualnya kepada Pangeran Kelantan. Biasa orang Indonesia kan suka iri ya, jadi ngegosip yang enggak. Nah, menurut Detik News pada Desember 2006, hidup Manohara tuh berubah ketika keluarganya mendapat undangan makan malam dengan Datuk Najib. Nah, Datuk Najib itu siapa? Dia adalah Deputi Perdana Menteri Malaysia saat itu. Di acara makan malam itu, Manohara dan ibunya, Daisy Fajarina, pertama kali bertemu dengan Tengku Fahri, seorang pangeran dari Kerajaan Kelantan. Si pangeran ini tampak sopan dan penuh perhatian dan membuat kesan baik pada keluarga Manohara. Setelah pertemuan itu, Fahri mulai sering bertemu dengan Manohara, dan ibunya Manohara pun melihat kayaknya nih orang naksir sama anak gue. FYI, Manohara tuh baru berusia 15 tahun. Meski khawatir, Ibu Manohara merasa aman karena si pangeran ini selalu bersikap baik, dan ia pun menyarankan si Manohara untuk memilih Tengku Fahri dari pria-pria lain yang mendekati dia. Nah, FYI juga saat itu usia Fahri ini 30 tahun guys. Jadi beda 15 tahun. Nah, di saat tahun baru, berarti di Januari 2007-nya itu ya, Manohara tiba-tiba datang kepada ibunya sambil menangis. Ia mengaku bahwa Tengku Fahri telah merenggut kegadisannya. Nah, si pangeran menggunakan kata-kata manipulatif seperti if you love me then give it to me. Jadi kalau kamu mencintai aku, kamu harus memberikannya kepadaku. Ya gitulah paham maksudnya kan ya. Nah, si ibu Manohara merasa tertipu dan hilang kepercayaan. Kayak, kok bisa? Kamu loh nampak seperti orang baik-baik saja. Kok bisa I trust you but you betray me gitu. Kayak kok lo bisa kayak gitu sama anak gue. Jadi seolah-olah dunianya hancur gitu. Kepercayaannya kepada pangeran itu hancur. Nah, akhirnya si Tengku Fahri itu menawarkan untuk menikahi Manohara secara siri, tapi ibunya menolak keras karena baginya pernikahan harus dilakukan secara resmi, satu kali seumur hidup dengan restu keluarga. Akhirnya Tengku Fahri setuju untuk menikahi Manohara secara resmi, dan pada Agustus 2008 keluarga Manohara diundang ke Istana Kerajaan Kelantan. Yang awalnya ibunya Manohara tuh berpikir kalau pertemuannya itu untuk membahas lamaran aja, tapi dia tuh terkejut ketika sampai di kerajaan ternyata diputuskan untuk langsung menikahkan Manohara dan Tengku Fahri. Nah,
Ibu Manohara merasa tidak punya pilihan selain setuju karena menolak keinginan raja adalah hal yang mustahil. Pernikahan tersebut akhirnya berlangsung tanpa surat pengantar dari Kedutaan Besar Indonesia, namun pihak istana meyakinkan bahwa itu bukan halangan. Manohara menjelaskan bahwa dia menikah dengan mas kawin sebesar 50.000 ringgit atau sekitar 150 juta pada saat itu. Nah, selain itu ia dipakaikan perhiasan senilai 100 juta, tetapi perhiasan tersebut harus dikembalikan kepada Tengku setelah dipakai. Nah, setelah menikah, Manohara mendapat gelar Cik Puan Temenggong dan menjadi anggota dari keluarga kerajaan Kelantan. Pernikahan mereka berlangsung pada tahun 2008 di Malaysia, tepatnya di Istana Kerajaan Kelantan, dan acara tersebut dilaksanakan dengan mewah dan mengikuti tradisi kerajaan, dihadiri oleh keluarga kerajaan dan tamu undangan yang terbatas. Pada saat itu pernikahan ini menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai pernikahan antara seorang model muda dengan seorang pangeran dari keluarga kerajaan yang kaya dan berpengaruh. Cinderella banget kan? Oke, kita akan masuk ke kehidupan pernikahan Manohara. Manohara menuduh suaminya melakukan kekerasan fisik dan mental termasuk penyiksaan dan pelecehan seksual selama pernikahannya. Dia mengaku pernah disuntik obat peningkat hormon agar cepat hamil hingga tubuhnya menggemuk, di mana obat ini meningkatkan hormon yang membuat beratnya naik 8 kg dalam 2 minggu dan wajahnya jadi jerawatan. Manohara juga mengklaim bahwa dia disekap di Istana Kerajaan Kelantan dan tidak diizinkan berkomunikasi dengan keluarganya di Indonesia. Dia juga mengungkapkan bahwa dia mengalami luka fisik akibat penyiksaan tersebut, termasuk bekas luka di tubuhnya yang disebabkan oleh benda tajam. Manohara juga menceritakan bahwa saat dia di Singapura, dia dibelikan tas dan barang-barang oleh pihak kerajaan Kelantan, namun barang tersebut harus dikembalikan ke suaminya setelah sampai di Kelantan. Lalu pada tanggal 31 Mei 2009, Manohara kembali ke Indonesia bersama ibunya setelah melarikan diri dari pegawai Kesultanan Kelantan saat berada di Singapura. Saat itu mereka sedang di Singapura untuk menjenguk Sultan Kelantan yang tengah dirawat, dan dengan bantuan aparat Singapura dan staf diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat, Manohara berhasil bertemu dengan ibunya dan segera kembali ke Indonesia. Dalam konferensi pers, Manohara membenarkan tuduhan ibunya mengenai penculikan dan penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya. Ia juga menyatakan tidak akan kembali ke Kelantan dan berencana untuk bercerai dari suaminya. Benar-benar enggak ya, I've been treated like an animal. Manohara kini enggan lagi kembali ke pelukan suaminya. Menurut berita yang beredar, terdapat bekas sundutan rokok yang katanya dilakukan oleh mantan suaminya itu. Manu nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, tapi baru bisa rasakan, baru bisa lihat. Manohara itu ada di lantai 3 nangis-nangis di dalam lift. Saya juga kamarnya di lantai 3. Nah, ketika kasusnya lagi viral-viralnya saat itu, beberapa kuasa hukum Manohara yaitu Ratna Sarumpait dan Oce Kaligis memutuskan mundur karena merasa Manohara dan ibunya tidak serius dalam upaya hukum. Menurut para kuasa hukum, Manohara menunda visum, tidak memberikan bukti penganiayaan, dan lebih fokus pada wawancara di TV daripada melapor ke polisi. Akibatnya keabsahan pengakuan mereka mulai diragukan. Setelah itu, Manohara didampingi oleh Hotman Paris Hutapea. Di lain pihak, ayah tiri Manohara, Jurgen Rainer Noak Pinot, sempat dihukum di Malaysia atas tuduhan pelecehan seksual, meski kuasa hukum Manohara menyatakan hukuman tersebut terkait kasus korupsi. Sedangkan ayah kandung Manohara, George Mans, justru mendukung Tengku Fahri dalam konflik rumah tangga Manohara. Meskipun dia tidak pernah bertemu Manohara, Mans mengaku memantau situasi lewat media dan teman-temannya bahkan menyatakan dalam suratnya kepada Tengku Fahri bahwa ia bisa meminta bantuan Departemen Pertahanan Amerika untuk membawa Manohara kembali ke Kelantan dan menjauhkannya dari ibunya. Sedangkan tanggapan kerajaan Kelantan, terutama Tengku Fahri, mereka membantah tuduhan tersebut dan menuduh Manohara dan keluarganya menyebarkan fitnah. Mereka bahkan mengajukan gugatan hukum atas pencemaran nama baik. Tengku Temenggong of Kelantan is suing his estranged wife and her mother for 105 million ringgit for defamation. Sekarang lebih banyak bisnis ya, kerjaan, dan sekarang juga masuk ke bisnis publishing ya. Penawaran sih ada, tapi dengan schedule kerja sekarang sulit ya kalau ngambil yang namanya. Setelah melalui kasus yang penuh sorotan media pada tahun 2009, Manohara Odelia Pinot menjalani kehidupannya dengan lebih tenang dan fokus pada karir serta kehidupan pribadinya. Ia melanjutkan karirnya sebagai aktris, model, dan juga aktivis sosial. Ia bahkan berperan dalam film berjudul Kisah Prahara Cinta Pangeran di tahun 2009 yang mengadaptasi kisah hidupnya. Selain itu, Manohara juga turut berakting dalam sebuah sinetron yang memiliki judul yang sama dengan namanya, yaitu Manohara pada tahun 2009. Saat ini, Manohara lebih fokus pada kegiatan konservasi hewan, di mana dia aktif dalam menggerakkan perlindungan hewan dan juga lingkungan. Melalui akun Instagram pribadinya, dia sering mempromosikan kampanye untuk melindungi hewan.
Kasus-kasus kekerasan pada monyet tidak akan bisa berhenti jika tidak dihentikan dari sumbernya. Satu-satunya solusi yang efektif adalah memberantas pasar-pasar satwa liar dan menegakkan konsekuensi yang tegas bagi mereka yang menjual monyet dan satwa liar lainnya. Nah, by the way, dari semua artikel yang udah aku baca, aku tidak menemukan hasil dari persidangan dan tuduhan Manohara terhadap keluarga kerajaan Kelantan. Publik juga terbagi menjadi dua kubu, yang satu merasa iba dan mendukung Manohara, sedangkan kubu lain merasa masa ini hanya ajang numpang tenar karena seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa merusak hubungan diplomatik kedua negara. Kalau kalian setuju yang mana? Nah, sekian kisah Manohara yang dulu sempat viral di zaman SMP ini. Coba dong komen pendapat kalian di bawah, dan kalian dulu ngikutin gak sih kasus ini? Oke, kalau kalian ada ide untuk next video bisa DM aku di IG aku @nadirahmatin atau TikTok aku @diceritain.nay. Sekian video hari ini, semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu minggu depan, bye bye.